pengertian tentang pencernaan itu apa. Pencernaan adalah rangkaian proses perubahan fisik, ya. Jadi di garis bawah itu ada fisik, udah itu fermentatif, ya, yang disebabkan oleh mikroorganisme, dan kimia, ya, kimia seperti HCl dan juga enzimatik, ya. Nah, yang dialami bahan pakan di dalam saluran pencernaan ternak mulai dari rongga mulut. Nah, nanti kita lihat ya macam-macamnya itu ya. Nanti kita lihat mulai dari unggas dulu ya. Udah tuh lambung. Nah, lambung itu bisa lambung tunggal seperti apa yang disebut dengan non ruminansia, nah, ya, atau monogastrik, ya, ataupun poligastrik atau ruminansia berlambung gamma, ya. Di SMA kamu sudah diajarkan yang berlambung hitam, berlambung majemuk itu kan adalah sapi. Jadi dia kompartemen lambungnya itu ada 4. Ya. Jadi ada rumen, retikulum, omasum, dan apomasum. Padahal kalau non ruminasi ya monogastrik seperti babi kita ya, kuda, ayam itu cuma satu ya. Jadi lambung aja, dia lambung kelenjar seperti itu. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya bahwa yang berlambung jamak ini rendah, kasar, serat-seratan gitu bisa diubah. Tapi siapa yang mengubah? Apakah hostnya, apakah ternaknya, apakah bekerja sama dengan makhluk lain? Maka itu bekerja sama ya. Jadi sapi sendiri tidak mampu mencerna serat kasar. Yang mampu mencerna serat kasar itu adalah mikroorganisme. Ya, jadi apakah dia bakteri, cavang, apakah jamur dan sebagainya. Jadi sebenarnya ternak ruminansia itu adalah kerjasama apa itu kerjasama mutualisme antara hewan sama mikroorganisme ya. Nah di dalam itu jadi fermented, jadi serat kasar itu difermented. Nanti kamu diajari apa itu serat kasar ya, kemarin juga sudah saya sebutkan. Difermented oleh enzim tertentu yang ada pada mikroorganisme, maka diubah ya, dipecah menjadi komponen-komponen yang relatif lebih kecil yang bisa diserap. Ya, kalau serat kasar itu maka dipecah menjadi volatile fatty acid ya, VFA. Jadi ada 3 yaitu asetat C2, propionat C3, dan butirat C4 ya. Nah, setelah lambung itu masuk ke usus. Nah, kalau usus ini ada usus halus ya, ada duodenum, jejunum, ileum, itu sama, semua ternak hampir sama ya. Nah, ada tuh sampai pencernaan paling belakang, ada di cecum, nah ya, ada kolon, ada rektum ya, ada anus ya, terakhir itu ada anus atau bola. Nah, kalau pada unggas nanti agak berbeda sedikit ya. Unggas ini adalah ternak kita yang dia juga non ruminansia tapi tidak monogastrik, murni, dan dia juga tidak mempunyai saluran pembuangannya satu. Ya nanti kita lihat ya. Nah, itu pencernaan. Jadi pencernaan itu coba dicatat ada 3 poin. Jadi prosesnya itu secara fisik, misalnya di mulut dengan mengunyah, itu maka adalah secara fisik ya, memperkecil partikel-partikel molekul yang tadinya besar menjadi kecil ya. Nah, di mulut ini juga ada beberapa enzim. Kalau kamu makan nasi, atau kamu kunyah terus-menerus, yang awalnya nasi itu tidak ada rasanya, maka kelama-lamaan ya itu menjadi manis. Nah, ini adalah proses fisik ditambah dengan enzimatik ya. Makanya zaman dulu mbah-mbah kita mengatakan, Mas, Nduk, itu kalau makan itu dikunyah minimal 32 kali. Ya, itu sangat bagus. Nenek moyang kita itu ilmunya sudah tinggi tapi dia tidak bisa menjelaskan. Ternyata dalam pengunyahan secara fisik itu sangat membantu proses pencernaan. Ya. Nah, makanan yang tadinya karbohidrat dalam bentuk molekul yang besar ya, tidak ada rasanya, tapi setelah dikunyah di dalam mulut ada amilase, memecah amilum menjadi glukosa. Glukosa itu manis, ya standar satu itu adalah glukosa. Nah, ini yang nanti apa apa itu yang digunakan oleh ternak kita. Jadi ini adalah pencernaan. Yang pertama itu adalah harus secara fisik, yang kedua itu secara fermentatif atau lebih umumnya lagi secara mikroorganisme. Jadi secara fisik, mikroorganisme dan secara kimiawi ya. Itu proses pencernaan ya, dicatat bagus-bagus ya. Itu nanti kalau ditanyakan apa itu pencernaan. Pencernaan satu rangkaian perubahan secara fisik, mikroorganisme ataupun secara kimiawi dalam saluran pencernaan.
Itu kalau yang tercerna itu apa? Tercerna adalah semua senyawa atau nutrien yang dimakan dan hilang terserap di dalam saluran pencernaan akibat proses fisik ataupun kimiawi ataupun mikroorganisme ya, menjadi nutrien yang dapat dimanfaatkan ternak sebagai atau seluruhnya. Jadi kalau hilang itu artinya terabsorpsi ya, diabsorpsi. Jadi setelah tercerna, yang keluar itu adalah bahan pakan yang tidak tercerna, misalnya feses dan sebagainya itu. Oke, jadi itu tercerna. Nah, kita mulai dari unggas. Nah, kamu sudah familiar ya, mulai saat ini harus familiar dengan unggas, maka unggas ini saluran pencernaannya itu sangat simpel. Ya, jadi kamu lihat di sini apa ada mulut ya, ada mulut, dan itu ada esophagus. Esophagus ini adalah bagian dari kalau orang kita kalau di kampung itu ngatas saluran makanan ya, jadi saluran makanan. Tapi pada unggas itu sedikit lain dengan yang ternak lain, maka di saluran esiopagusnya itu ada bagian yang membesar, yang disebut dengan crop, atau bahasa Jawanya itu, bahasa Indonesianya itu tembolok. Jadi tembolok ini adalah bagian dari esiopagus, ya, jadi masuk bagian atas, jadi di mulut, ya. Nah, kalau kita lihat di mulutnya unggas ini tidak punya gigi. Nah, tadi Pak Jursal bilang pencernaan itu harus ada secara fisik, ya secara fisik. Kalau kita kunyah, babi juga ngunyah, sapi juga dikunyah. Tapi ayam apakah tidak ada pencernaan secara fisik? Ada, ya nanti ada. Jadi kalau semua pencernaan itu harus memenuhi 3 kriteria itu, ada fisik, organisme, ataupun kimia. Nanti kita lihat di mana unggas mempunyai pencernaan secara fisik. Nah, setelah crop, maka turun ke bawah, inilah yang disebut dengan stomach ya, atau kalau di bahasa untuk unggas itu disebut dengan proventriculus. Jadi kalau pada babi, pada manusia itu stomach ya, atau stomach apa, lambung. Nah, unggas itu lambungnya tidak satu, tidak seperti babi, tidak seperti kita. Ya dia non ruminasi tapi tidak monogastrik sejati ya. Jadi lambungnya dua. Lambungnya itu apa? Yang satu proventriculus, ini lambung kimia seperti kita, seperti babi dan sebagainya, tapi juga ada gizar. Nah, ini merupakan satu kesatuan. Jadi proventriculus dan gizar ini jadi satu. Kalau nama ilmiahnya itu proventriculus dan ventriculus ya, yang ini ventriculus. Jadi proventriculus dan ventriculus. Nah, ini dua lambung ini menjadi satu kesatuan ya. Nah, kalau di proventriculus ini ada kecernaan secara kimiawi, maka di proventriculus ini kecernaannya adalah secara fisik. Nah, jadi pengganti pencernaan di mulut, yang di sini kalau yang punya gigi dikunyah, kalau di sini digiling di sini. Setelah itu ada usus ya, usus halus. Jadi small intestine ya, ada di bagian ada duodenum, jejunum dan ileum ya. Nah, ada dua organ yang bukan saluran pencernaan, tetapi dia sangat membantu proses pencernaan pada ternak. Yaitu yang pertama adalah liver. Liver ini hati ya. Hati ini sangat penting untuk membantu memproduksi apa itu cairan empedu atau garam empedu yang digunakan untuk mengemulsi lemak ya, sebelum diintervensi oleh enzim lipase. Sudah itu ada yang kedua adalah ini. Pankreas ini letaknya di oleh terus yang bentuk U ini kan jus enzim baik yang litik, proteolitik ataupun karbohidratik ya. Jadi untuk karbohidrat, untuk protein dan untuk lipida. Ya. Nah, di pankreas ini juga selain dari dia menghasilkan jus pankreatik, dia juga ada sel-sel lain namanya sel beta itu menghasilkan insulin. Jadi insulin ini juga digunakan untuk proses metabolisme ya. Tadi kalau jus pankreatik itu untuk proses digestif ya. Proses digestif itu berlangsung di saluran pencernaan. Tapi bahan pakan yang sudah diserap masuk ke dalam tubuh itu disebut proses metabolisme ya. Nah, kembali lagi ke sini, jadi usus halus dengan adanya kolon usus besar ya di belakang sini ya. Sudah itu ada apa itu cecum. Ya, cecum ini usus buntu ya yang berbentuk dua ini ya. Ini cecum atau usus buntu atau
Kalau pada manusia itu apa enzim namanya? Kalau enzim manusia cuma satu ya. Nah, di sini juga bisa terjadi proses kecernaan secara mikroorganisme. Jadi pada unggas juga lengkap. Ada kecernaan secara fisik, yaitu di gizzard, kecernaan kimiawi di proventriculus dan di intestinum, dan kecernaan mikrobiologinya ada di gizzard, ada di secum. Ya. Nah, untuk pengeluarannya di sini kalau pada unggas bukan disebut dengan anus, ya bukan. Jadi bukan anus pengeluarannya, tapi disebut dengan kloaka. Ingat itu ya, mulai hari ini harus tahu. Kenapa? Karena unggas mengeluarkan hasil yang tidak tercerna, ya feses, mulai dari mulut sampai tidak pernah dikeluar di sini fan ini, di sini, dan juga dia mengeluarkan sisa dari metabolisme, ya asam urat. Maka kalau pada babi ada dua, sisa metabolisme itu merupakan urin, kalau sisa ketidakcernaan itu adalah feses, dikeluarkan dari anus, disebut anus. Kalau di sini kloaka. Jadi ingat baik-baik ya, jadi mulai unggas hari ini kamu sudah paham, pada unggas itu tidak punya anus, tapi kloaka. Kloaka itu mengeluarkan apa? Bukan hanya feses, tapi di samping ditambah juga hasil metabolik. Nah, kotorannya itu jangan sekali-kali kamu sebut feses ya, tapi disebut ekskreta. Karena ekskreta itu feses plus hasil metabolisme asam urat. Oke, ya. Jadi mulai hari ini. Dan juga kloaka ini juga bisa mengeluarkan telur. Ya, jadi satu lubang ini pengeluaran ini bisa untuk 3 hal ya yang sangat berbeda. Ya, jadi hasil tidak sama dan hasil metabolisme bersatu menjadi satu disebut dengan ekskreta. Ya, jadi mulai hari ini jangan bilang itu feses unggas, tapi ekskreta. Kalau babi, kuda, sapi itu memang feses, ya karena hasil metabolisme dikeluarkan melalui urin. Kalau unggas tidak punya, ya dia jadi satu keluarga itu. Feses dan nama kotorannya itu adalah ekskreta. Sudah itu kalau kamu tidak sulit ya belum bilang aja kotoran unggas, ya jangan bilang feses unggas, tapi kotoran unggas. Dan tempat pengeluarannya itu bukan anus, tetapi disebut kloaka. Ini untuk unggas ya. Nah, kalau kita lihat ini bagian skematik ya dari saluran unggas tadi, kalau diurai seperti ini ya. Jadi memang di sini mulai agus, ada ada proventriculus, ada ventriculus ya, ada hepar, ada apa ini? Apa ini? Pankreas ya, ini usus ya, duodenum, ini jejunum, di bawah sini ada ileum ya. Nah, ini ada cecum. Cecum ini seperti tanduk ada dua, kiri kanan ini ya disebut dengan cecum. Di sini juga proses pencernaan secara mikroorganisme dan sudah ini ada kloak. Nah, ini kalau kita uraikan sedikit ya, jadi pencernaan awal secara kimia enzimatik oleh enzim pencernaan yang dihasilkan, misalnya kelenjar saliva tadi bisa menghasilkan amilase. Tapi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan saliva unggas itu ada amilasenya, ada yang mengatakan tidak ya. Tapi kalau babi, manusia itu pasti ada ya. Nah, ada pendapat mengatakan tidak, karena di mulut unggas itu hanya berlangsung sebentar ya. Jadi makanan itu cuma numpang lewat. Tapi ya ada juga yang mengatakan ada, boleh, dua-duanya itu benar. Ya, dua-duanya itu benar. Kalau saya mengatakan pada unggas tidak punya amilase, kalau saya ya, tapi ada yang mengatakan ada, boleh ya. Karena ada dua penelitian itu, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ya. Tapi logikanya kalau ada amilase tentu makanan itu dikunyah ya, artinya lambung tinggal di rongga mulut. Padahal pada unggas tidak, makanan tinggal lewat saja. Tapi ada juga enzim amilase ya, kelenjar saliva. Nah, amilase ini bekerja secara kimiawi atau enzimatik. Itu crop tadi pembolok itu tidak berperan langsung ke sistem pencernaan ya, karena crop itu hanya apa itu dia merupakan pelembab makanan saja. Jadi sudah di crop itu, di tembolok itu tidak mensekresikan enzim, tidak mencerna nutrien dan sebagainya, tapi hanya makanan tinggal di sana sebentar dan dibasahi ya, dibasahi oleh saliva dan sebagainya ya. Sudah itu proventriculus ya, lambung tunggal menghasilkan HCl dan enzim pencernaan yaitu pepsin ya. Nah, di dalam proventriculus ini pencernaan kimiawi sudah dimulai ya. Jadi ada HCl ya, nanti HCl itu apa gunanya? Yaitu untuk udah itu juga ada enzim namanya pepsin ya, yang awalnya itu adalah parapepsinogen ya, diaktifkan oleh HCl merubah pepsin. Lah pepsin ini adalah enzim protease.
Jadi dia sudah mulai terjadi pencernaan untuk protein, ya. Itu juga ada renin, ya, tapi tidak terlalu banyak, ya. Jadi yang paling banyak itu adalah pepsin. Nah itu setelah pencernaan secara mekanik oleh otot-otot gizzard ya di ventriculus yang dibantu oleh grid. Nah biasanya unggas-unggas liar yang kranupur yang makan biji-bijian keras itu dia juga mengkonsumsi batu-batuan. Batu-batuan yang kecil-kecil yang tidak mengandung nutrien sama sekali ya. Nah, kalau ayam liar kamu nanti kamu beleh, kamu sembelih, kamu lihat di ventriculusnya atau gizzardnya itu mesti ada batu-batuan. Ya, nah, batuan itu sengaja dimakan untuk apa? Untuk membantu proses secara fisik. Jadi batu-batuan itu diremas sama ventriculus, ventriculus itu sehingga dia memecah makanan. Ya. Yang ini disebut dengan grit. Ya. Nah, tapi ada salah pengertian ya. Kadang-kadang apa itu kulit kerang disebut grit. Tidak ya, kalau kulit kerang itu mengandung kalsium. Jadi grit itu benar-benar batu-batuan yang tidak mengandung nutrien sama sekali. Ya. Nah, pakan yang masuk ke dalam gizzard atau ventriculus digiling ya, dihaluskan bersama enzim yang dikeluarkan oleh proventriculus. Jadi masih ada sisa enzim yang di proventriculus itu untuk mencerna. Nah, di sini pencernaan secara fisik dan enzimatik itu berjalan bersama-sama ya. Jadi pada unggas walaupun di mulutnya tidak punya gigi, tapi dia pencernaan fisiknya ada di ventriculus ya. Nah, kalau pencernaan secara kimiawi, ya enzimatik, selanjutnya dari gizzard, partikel pakan halus dan larut didorong menuju usus halus, ya. Sedangkan partikel yang tidak larut dan besar bersama dengan kerikil atau grit pasir tinggal dalam gizzard beberapa lama. Yang dicerna usus halus duodenum, ya, yang berbentuk rupu. Di sana ada mengikat apa itu pankreas, yaitu ada jejunum yang cukup panjang dan ilium yang terakhir mendekati di kloaka ya. Merupakan organ pencernaan yang mencerna dan menyerap memecah nutrien pakan menjadi senyawa sederhana sehingga dapat diserap. Jadi di usus halus itu ada proses pencernaan sekaligus absorpsi ya. Pencernaannya itu bisa berasal dari cairan-cairan pankreatik ya. Ketiga nutrien besar seperti karbohidrat, protein dan lipase apa itu lipida itu dicerna ya di duodenum ini. Sehingga di sana terjadi satu proses pencernaan dan sekaligus absorpsi. Duodenum menerima enzim pencernaan dari pankreas yaitu amilase, lipase dan protease. Amilase itu mencerna amilum, lipase itu mencerna lipida dan protease itu mencerna protein. Dan garam-garam empedu dari kantung empedu ya serta menghasilkan bikarbonat untuk menetralisir HCl. Ya, yang tadinya di dalam proventricular dan ventriculus pH-nya sangat rendah, kalau masuk ke jaringan ke dalam empedu itu di dalam duodenum di usus halus itu pH akan ditingkatkan kembali ya, jadi sekitar 6,6, 6, sampai 7 ya. Jadi itu dari mana? Pertama dari adanya apa itu empedu dan adanya bikarbonat ya yang menetral HCl. Nah, di genom itu ada beberapa enzim di sana, misalnya maltase. Kalau enzim itu belakangnya pakai se ya, jadi maltosa itu enzimnya maltase. Sukrosa itu gula yang kamu makan tiap hari pagi itu adalah dua molekul glukosa dan fruktosa itu enzimnya sukrase. Ya. Laktosa ini kebanyakan dari gula susu ya, susunya ASI, susunya hewan, sapi, dan ini enzimnya namanya laktase. Sudah itu ada peptidase. Peptidase ini adalah enzim untuk mencerna peptida ya, potongan dari kumpulan dari beberapa asam amino yang berfungsi memutus ikatan protein dan karbohidrat menjadi senyawa sederhana bersama dengan ilium ya menyerap pencernaan. Jadi di duodenum, jejunum ilium itu di proses pencernaan dan sekaligus absorpsi. Jadi sehingga terakhir di ilium itu bahan pakan itu sudah sebagian besar sudah semua dicerna, sebagian besar dicerna dan diabsorpsi hasilnya ya. Nah, kalau yang tidak tercerna maka dibuanglah ke kloaka ya. Nah, sedangkan penyerapan karbohidrat ya sebagian besar terjadi di duodenum ya. Sedangkan penyerapan asam amino, kalsium dan fosfor terjadi di jejunum dan ilium. Jadi karbohidrat itu hasil akhirnya adalah glukosa
Ya, itu penyerapannya di mana? Di duodenum ya. Sedangkan protein yang hasil akhirnya asam amino itu diserap banyaknya di duodenum dan ileum. Nah, kalsium juga banyak di sana. Kalsium dan fosfor ini merupakan dua makro mineral ya yang diserap ya di dalam jejunum dan ileum. Nah, pencernaan secara fermentatif oleh aktivitas mikrobia dalam usus besar dan di dalam sekum serta kolon. Kalau pada unggas, maka yang utama itu adalah di sekum. Ya, di kolonnya ada, tapi tidak banyak. Di usus besarnya juga di sekum, di rektumnya juga ada, tetapi tidak banyak. Ya. Pada usus besar, kaikokolik, terjadi penyerapan nutrien dalam jumlah terbatas ya dari hasil pencernaan mikrobia kaikolik ini ya, kaikokolik yaitu asam amino dan karbohidrat. Selanjutnya sisa pakan, sisa pencernaan menuju ke kloaka dan terjadi pencampuran dengan sisa dari sistem saluran kencing atau asam urat ya, dikeluarkan menjadi ekskreta. Nah, jadi ya mulai hari ini kotoran ayam itu disebut dengan ekskreta ya. Jangan sekali-kali kamu mengatakan feses ya. Atau kalau kamu tidak ingat ya bilang aja itu kotoran ayam ya. Nah, berbeda dengan nanti pada babi. Kalau babi namanya feses ya. Kenapa? Karena di sana ada campuran dari bahan yang tidak tercerna ditambah asam urat ini ya. Jadi urat ini kencing dari hasil metabolisme ya. Kalau bahan feses itu adalah hasil digestibility yang tidak tercerna. Ini sangat penting. Saya tanya dulu, ada ini penting karena nanti kamu gunakan terus ya sampai kuliah terakhir. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kasih waktu ya, karena nanti ini terus digunakan. Halo, tidak ada pertanyaan? Sudah mengerti? Pada unggas ini sangat penting. Kalau yang lain nanti sepintas, yaitu hasil akhir pembuangnya disebut ekskreta. Ya, jadi kloaka bukan anus. Sudah paham? Halo, coba dijawab satu dua orang. Sudah paham? Sudah ya? Oke, baik. Nah, jadi karena kamu semester awal, kamu harus tahu ini. Jadi nanti kalau berikutnya selanjutnya sampai kamu lulus menggunakan tes kereta ya, jangan peses. Kalau peses salah. Oke, jadi khusus untuk unggas, maka unggas ini agak sedikit berbeda. Ya, kalau dilihat tadi 3 bagian besar di mulut dan di crop, sudah tuh di lambungnya juga beda dan di kloakanya juga berbeda. Nah, kalau kita lihat berikutnya yang sama dengan nanti dulu. Jadi kalau unggas itu adalah omnivora. Dia non ruminansia atau monogastrik dan omnivora. Dia makan semuanya, ya, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, yang berikutnya adalah juga non ruminansia berlambung sejati satu ya, monogastrik dan juga omnivora. Apa itu babi? Ya, jadi babi ini hampir sama dengan sama lah ya dengan unggas ya. Tapi kalau lihat di perbedaannya di mulutnya ini, maka dia punya gigi, unggas tidak punya. Esopagusnya dia tidak mengembang. Ya, unggas ada crop ya. Stomachnya atau lambungnya itu dia hanya satu, murni satu. Kalau unggas ada dua, proventriculus dan ventriculus. Sudah itu belakang itu sama. Nah, kecuali nanti di pengeluaran di sini adalah anus. Ya, kalau di anus ini hanya dikeluarkan dari anus ini hanya bahan pakan yang sisa yang tidak tercerna. Tetapi di sini ada nanti pengeluaran urin itu adalah berasal dari hasil metabolisme. Ya, jadi ini adalah hewan kedua yang non ruminansia ya, monogastrik sejati ya, dan dia omnivora. Ya, jadi babi sama unggas itu pemakan segalanya, sama dengan kita. Jadi babi, unggas, manusia itu sama, dikelompokkan menjadi hewan omnivora. Jadi dia makan hijauan, ya, dia makan animal product, ya, dia makan mineral-mineral, ya. Jadi ini, nah nanti ini ada khusus sendiri. Ya. Ini adalah masih non ruminansia, monogastrik sejati, tetapi bukan tetapi juga apa itu omnivora, ya babi. Ini ternak kita cukup banyak ya, jadi ini ternakan yang berikutnya adalah babi. Nah, sudah itu berikutnya ada juga, ini juga monogastrik sejati, ya lambungnya cuma satu ya, tetapi dia bukan omnivora, ya, tapi dia
adalah herbivora. Ya, dia memakan tumbuh-tumbuhan. Ya. Apa itu kuda? Jadi kuda itu kalau digambarkan itu separuh pencernaannya seperti babi, separuh pencernaannya itu seperti ruminansia. Ya, jadi dia itu herbivora tapi berlambung tunggal. Kalau ruminansia adalah herbivora berlambung majemuk. Nah, ya. Nah, apa bedanya? Bedanya itu di sini. Dia yang meniru seperti rumen itu di lambung itu di sini, ya. Dia ada namanya kelompok apa itu Ingat. Jadi dia campuran dari kolom, apa itu sekem, dan itu ada rektum, itu membesar di sana jadi proses fermented seperti di rumen. Udah, tetapi di belakang, ya di belakang setelah stopping. Tapi kalau sapi, apa ternak-ternak ruminansia lainnya seperti kambing itu di depan, ya. Jadi proses fermentednya itu di depan, kalau ini di belakang. Jadi kuda ini juga hal yang khusus ya. Nanti kalau kamu S2 saya mengajar ini masalah kuda. Kuda ini adalah binatang yang sangat istimewa ya. Nah, jadi kalau dilihat tadi di mulutnya ada gigi ya, dan dia sangat punyanya sangat kerap sekali, esopagusnya tidak membesar, dia punya lambung satu, stomach ini ya, tetapi dia di sini kompleks daripada kolon, rektum, cecum ini membesar, di sini proses fermented. Jadi proses fisiknya di mulut, data proses kimianya di stomach, data proses fermentednya, fermentasinya atau mikroorganismnya di sini, di kolon ini ya. Jadi lengkap. Jadi semua ternak kita itu sama ya. Jadi terus tetap harus ada tiga itu ya. Nah, ini sama dengan babi ya. Dia keluar di sini namanya feses, di sini anus feses karena dia hanya bahan makan yang tidak terserna. Sedangkan hasil metabolismenya ini dikeluarkan melalui urin. Ya, jadi itu perbedaannya sama unggas tadi. Nah, kalau kita lihat ini pencernaannya seperti ini ya. Jadi dia punya esofagus di sini ya, datu stomachnya itu juga tidak terlalu besar kalau dibanding sapi, babi, dibanding sapi sama yang lain-lain ya. Stomachnya itu dia berlambung tunggal, tidak seperti babi, tidak seperti sapi ataupun domba, dia berlambung tunggal. Setelah itu ada small intestine ya. Nah, small intestine di sini ya sama, duodenum, jejunum, ileum ya. Nah, disinilah bedanya ya tadi sama sapi. Kalau sapi di depan sini ya merupakan lambungnya majemuk ya. Kalau ini di belakang ya. Jadi ada kolon yang cukup besar, udah itu ada large colon ya, ada small colon ya, ada cecum, di sini ada cecum, udah itu ada rectum. Nah, ini kompleks di mana terjadi proses pencernaan secara fermentatif atau mikroorganisme ya. Nah, jadi ingat, kuda itu bukan ruminansia, bukan seperti sapi. Tetapi dia herbivora, sama dengan sapi memakan tumbuh-tumbuhan. Proses pencernaannya untuk fermentednya itu ada di belakang, di cecum, di kolon, dan juga di rektum. Pengeluarannya di sini ya tadi saya sebutkan di anus, itu adalah feses, sedangkan nanti yang hasil metabolisme itu melalui urin. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke ruminansia. Ada pertanyaan? Halo, tidak ada? Halo? Ada pertanyaan? Mbak. Belum, Mbak. Belum. Oke, ya, jadi kamu harus tahu karena ini nanti kamu sampai kamu lulus ya, apapun yang kamu teliti mesti hewannya antara dua ini ya, ruminansia atau non ruminansia ya. Non ruminansia itu pasti unggas atau pada babi atau kuda. Ruminansia itu ada besar, sapi, kerbau, ada yang kecil, domba dan kambing. Apapun ya, sampai kamu lulus nanti mesti kamu tidak terlepas dari ini. Nah, ternak-ternak itu akan terlihat performa penampilannya itu di saluran pencernaan ini ya. Kalau konsumsinya bagus, absorpsinya bagus, maka performa penampilannya, produksinya juga bagus. Nah, marilah kita masuk ini yang ternak kita yang agak kompleks, agak kompleks sedikit ya, agak complicated ya, karena dia ada rumen. Ya, jadi rumen itu seperti tong fermented ya, jadi tong fermented yang hidup, yang berjalan ya. Rumen, nah, sapi itu sebenarnya pada dasarnya sama dengan kuda, sama dengan babi, sama dengan ayam, tidak bisa mencerna rumput, tidak bisa. Yang bisa mencerna rumput itu atau serat kasar itu adalah bakteri, mikroorganisme ya. Nah,
Di mana terjadinya? Yaitu di grup rumen itu ya. Jadi makanya dia disebut ruminansia ya. Nah, di sini sangat besar ya, kapasitasnya itu bisa menampung sepertiga dari berat badannya, apa eh, bukan sepertiga, jadi 3%-nya dari berat badan ya, di sana ini cokok sangat besar ya. Nah, proses makanannya juga kalau tadi di babi, di ayam itu cepat prosesnya, maka di sapi ini lamban, ya lembat. Jadi fermented, dia makan rumput di sini itu baru dicerna selama 72 jam secara fermentasi di dalam rumen ini. Ya. Baru nanti diabsorpsi. Kalau ayam dimakan langsung diproses 4 jam, 5 jam, maksimum 8 jam itu sudah terjadi selesai proses pencernaannya. Ya. Nah, sapi ini adalah ternak ruminansia. Dia makan eksklusif rumput atau hijauan. Ya. Tidak boleh kamu beri sapi itu karena dia adalah herbivora. Ya. Tidak boleh kamu beri makannya omnivora. Ya, sapi makan tepung ikan misalnya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau tidak apa ya, tidak sesuai lah ya. Nanti ada banyak pendapat ya, kalau kamu nanti dosennya banyak, dosen kamu itu ada 70 orang, nanti berpendapatnya beda-beda ya. Kalau ya boleh dia mau makan tepung ikan, tepung itu terserah, tapi secara alami kembali ke aslinya bahwa sapi itu atau ruminansia itu hanya dikhususkan untuk mencerna serat kasar. Ya. Jadi ada sekarang itu berapa sapi ternak potong ataupun sapi perah itu dikasih makan tepung ikan ya, tepung daging itu menurut secara alami kembali ke nature-nya itu bukan makanan dia. Makanan dia itu hanya rumput ya. Nah, monggo nanti tapi banyak juga sekarang yang diberi ya makanan konsentrat yang ada animal product-nya ya. Nah, kalau saya memberi pelajaran kepada kamu tidak. Nah, itu melanggar kaedah-kaedah natural yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan sudah menciptakan sapi itu adalah memang untuk makan hijauan ya. Jadi sapi bukan ayam atau babi, dia memang dia diberi kesempatan makan semuanya, makan produk hewan, makan produk tumbuhan ya, karena dia omnivora seperti manusia. Tapi kalau sapi tidak boleh ya. Diingat itu baik-baik ya. Jadi sama di sini ada mulut, babi juga sapi juga mengunyah, yaitu esofagus tidak ada makan, itu masuk ke dalam rumen. Ya, rumen itu ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan ada apomasum. Pencernaan sapi ini kamu harus tahu ya. Nanti kalau kamu yang penelitian di bidang sapi ini, jadi sapi itu dia mencerna fermented itu berlangsung selama 72 jam minimal itu ya. Tidak seperti ayam ataupun babi. Jadi pencernaannya itu agak sedikit complicated lah, ada lebih itu ya. Tapi sapi ini adalah ini binatang yang sangat istimewa ya. Jadi dia bisa memakan rumput-rumputan. Rumput-rumputan itu aslinya adalah serat kasar ya, yang kemarin sudah saya beritahu serat kasar apa bedanya amilum sama serat kasar. Serat kasar itu adalah dinding sel seperti rumput-rumputan. Isinya apa? Selulosa, hemiselulosa dan lignin. Nah, itu bisa dicerna oleh enzim yang dikeluarkan oleh mikroorganisme ya di dalam rumen tersebut. Ada satu penelitian ternak sapi yang dari kecil tidak boleh menyentuh makanannya itu disterilisasi masuk di kandang, tidak boleh kasih rumput, tidak boleh tercemar di mana-mana, maka rumennya itu rudimenter, rumennya itu menciut kecil. Jadi tidak ada perkembangan mikroorganisme ya, dikasih susu aja seperti itu ya. Yang berkembang itu hanya lambungnya, ya, lambung yang namanya apomasum. Tapi rumen, retikulum, dan omasum itu dia menciut ya. Nah, itu penelitian. Oh, berarti perkembangan ruminansia itu memang harus dia ada unsur serat dan mikroorganismenya, baru dia bisa berkembang. Ya. Kalau kamu perhatikan juga memang ruminansia hewan besar ini sangat baik ya, sangat baik. Contohnya misalnya kerbau. Kerbau itu makan sangat sederhana ya. Kerbau itu kalau
dikategorikan orang itu orang yang sangat miskin lah, tapi dia tidak ada yang kurus kerbau itu, ya. Walaupun makannya hanya jerami, makanan melimbah-limbah. Kalau sapi aja masih makanan rumput segar, ya, masih bagus. Kerbau itu di beberapa daerah itu makannya itu hanya sisa-sisa padi, ya, sisa-sisa panen padi dan sebagainya. Tapi tidak ada yang kurus kerbau itu, ya. Nah, berarti proses fermentasinya itu berjalan sangat bagus, ya, sangat bagus. Nah, ada beberapa penelitian itu Prof. Jainal Bahrudin dari biokimia itu bagaimana kalau mentransfer mikroorganisme yang ada di dalam kerbau dimasukkan ke dalam sapi, ya, ternyata juga tidak berhasil. Jadi memang dia habitatnya sudah di situ, ya. Jadi jarang sekali kerbau ini sangat istimewa, ya. Dia makannya sederhana tapi dia performanya besar bagus, ya. Nah, ini termasuk adalah herbivora besar, ya. Jadi herbivora sapi, kerbau, kalau di luar itu tuh mungkin ada onta dan sebagainya itu, ya. Dan juga yang kecil-kecil itu domba, apa itu kambing, ya, atau kijang itu dan sebagainya. Ini termasuk hewan yang memakan serat-seratan, ya. Nah, kalau dilihat di sini maka eh, rumennya ini adalah eh, sangat besar, ya, sangat efektif, ya. Jadi di rumen ini sini ada rumen, ya. Rumen itu isinya adalah rumen, retikulum dan omasum. Sudah itu dia punya juga lambung, ya, namanya apomasum, ya. Ini lambungnya ini apomasum. Jadi omasumnya, jadi rumen itu ada omasum, udah apomasum, ya. Biasanya kalau kamu beli yang kayak babat itu adalah rumen, ya. Yang uh, babat itu ada rumen, ada retikulum, ya. Ada juga omasum. Nah, tapi dia juga mempunyai stop make, ya, yang disebut dengan apomasum. Nah, bahan yang sudah dicerna secara mikroorganisme di sini, ini bisa diserap mulai dari sini di apomasum dan sambil dicerna juga secara kimiawi, dia itu diserap di ususnya, ya. Jadi ada intestinal, ada rektum, ada cecum, ya, ada di sini tadi intestinalnya itu ada pertama duodenum, jejunum, ileum, yaitu disebut dengan small intestinal. Jadi ini bedanya, mulai paham bahwa itu adalah ternak ruminansia, dia mengkonsumsi hijauan, ya, dan dia bisa menggunakan hijauan tersebut untuk makanannya, ya. Kalau ternak non ruminansia itu biasanya karbohidrat itu dipecah menjadi glukosa, ya, dicerna, diabsorpsi, tapi kalau pada sapi serat kasar itu atau pada ternak ruminansia itu dipecah menjadi bukan glukosa, tapi namanya volatile fatty acid. Jadi ada 3 komponen kimia yang sangat sederhana. Yang pertama adalah asetat, C-nya 2. Kalau glukosa itu C-nya 6, ya. Itu yang kedua yang dihasilkan adalah propionat, C-nya 3 dan butirat, C-nya 4. Jadi itulah bedanya, ya. Nanti penggunaannya dalam siklus Krebs ya hampir sama, ya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh di kuliah-kuliah yang akan datang, ya. Jadi kalau sapi, kalau ayam, babi itu hasil akhir karbohidrat yang diserap itu adalah glukosa. Tapi kalau sapi itu hasil akhir dari pencernaan serat itu adalah VFA, ya, jadi volatile fatty acid, ya, C2, C3 dan C4. Nah, kalau kita lihat lebih jauh seperti ini, ya, gambarnya, ya. Jadi kalau kamu makan apa itu soto misalnya, ya, di sana ada seperti iso babat itu, ya, di sini ini, ya. Jadi retikulum itu yang seperti ini, ya, modelnya. Itu ada juga apa itu omasum, ya. Sudah itu ini yang paling besar adalah rumen. Jadi yang paling besar sini adalah rumen, ya, ini besar ini rumen, ya. Itu rumen ini, ya, rumen besar. Dan itu ada retikulum, ya. Itu ada omasum, sudah itu ada apomasum, ya. Jadi apomasum ini, ya. Jadi makanan di sini masuk, ya, makanan masuk itu di fermented, diproses kunyah dulu tentu, ya, dikunyah, masuk ke dalam rumen. Udah itu ada mikrobia rumen yang bersifat mikrobia selulotik, ya, yang bisa mencerna serat, selul, ya, selulotik. Nah, ini setelah itu prosesnya terjadi absorpsi, ya, jadi terjadi
absorpsi di usus ya. Nah, di sini juga ada lambung sejati ya, terus stomach namanya apomasum. Jadi ada 3 kompartemen itu. Jadi ada rumen, ada retikulum, sudah itu ada omasum, sudah itu ada apomasum. Ya, itulah makanya disebut dengan lambung majemuk. Lambungnya itu ada 4 ya, yang 3 itu adalah fermented, rumen, retikulum dengan omasum, sedangkan yang apomasum itu adalah pencernaan secara kimiawi dan enzimatik. Nah, setelah itu masuk ke small intestine sama ya, hampir sama. Small intestinal itu ada duodenum, ada jejunum, ileum ya. Dan terakhir pembuangannya di anus, maka dia juga disebut feses. Ini adalah secara garis besar untuk lambung ternak sapi atau ruminansia, apa itu yang pemakan khusus dia herbivora ya, jadi temannya. Nah, ada juga disebut dengan hewan yang memama biak ya, karena memang setelah makanan masuk di dalam sini difermented ya, nanti kadang-kadang dikeluarkan kembali ya, dan itu dikunyah kembali, dihaluskan, dimasukkan lagi ya. Nah, proses itu disebut dengan ruminansi, makanya disebut dengan ruminansia. Ada pertanyaan? Nah, ini adalah bagaimana makanan tersebut masuk ya. Jadi di sini ada non fibrous karbohidrat ya. Di sini ada ini diet, ini makanan ya. Makanan itu masuk ke rumen. Ada dibagi menjadi yang non serat ya, karbohidrat yang bukan serat. Sudah itu ini serat ya, dengan cell walls misalnya ya. Nah, di sini ada yang paling ini hemiselulosa, selulosa, ini yang paling penting ya. Ada juga pektin, ada juga apa itu lignin, tapi tidak utama. Nah, kalau kita lihat di dalam rumen, maka yang non serat itu dia larut biasa dalam air ya. Nah, sudah itu dia merupakan sumber gula, dirubah menjadi butirat ya, grup butirat. Ini grupnya itu. Sedangkan yang ini, yang selulosa, serat, dan hemiselulosa itu menjadi asetat dan propionat ya. Jadi 3 ini yang disebut dengan VFA ya, volatile fatty acid ya. Sudah itu diserap di dalam ya, dari dalam sel wall, sudah itu dirubah menjadi untuk maintenance ya, untuk aktivitas, untuk produksi susu, untuk body composition ya, untuk yang hamil, dan untuk pertumbuhan. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau pada ruminansia diingat baik-baik, hasilnya itu adalah PFA, volatile fatty acid ya. Bisa asetat, di sini kamu tambah asetat itu, ini asetat, ini C-nya 2 ya. Propionat itu C-nya 3 dan butirat itu C-nya 4. Tapi kalau glukosa, kalau hewan ayam, sapi itu dia nanti glukosa C-nya 6 ya. Setelah itu diserap hampir sama masuk ke siklus Krebs ya. Nah, pencernaan pada ternak ruminansia jadi Nah, jadi pencernaan pada ternak ruminansia, pencernaan secara mekanik ya, di dalam rongga mulut. Proses mastikasi oleh gigi, giginya banyak ya, lengkap ya, giginya itu, bahkan gigi ini bisa dijadikan standar umur ya. Kalau kamu pasti di korban, wis puel urung. Nah, puel itu gigi depan, gigi seri, kalau udah puel itu sudah berumur di atas 1 tahun setengah ya. Giginya itu banyak ya. Nah, proses mastikasi atau mengunyah oleh gigi untuk mengurangi ukuran partikel ya dalam makanan ya. Nah, itu meningkatkan luas permukaan. Tadi ya kalau di makanan itu dipotong kecil, itu permukaannya lebih lebar ya. Ini juga lebih mudah untuk intervensi enzim ya. Dengan enzim pencernaan ya. Nah, itu juga dia untuk memudahkannya karena makanannya itu adalah hijauan ya. Kadang-kadang ada hijauan kering yang kadarnya sangat rendah, itu sulit, maka biasanya ditelan itu dengan menggunakan saliva ya. Makanya kalau pada ternak ruminansia itu produksi salivanya itu tergantung dari makanannya ya. Jadi kalau makanannya itu banyak mengandung serat, biasanya produksi salivanya cukup tinggi. Itu juga terjadi pada non ruminansia
ruminansia pada kuda ya. Kuda itu kalau makanannya itu banyak mengandung serat ya, maka dia salivannya juga sangat tinggi ya. Yaitu saliva disekresikan oleh 3 pasang glandula saliva, yaitu glandula parotid ya di depan dekat telinga, yaitu glandula mandibular ya, submaxillaris terletak pada rahang bawah, dan glandula sublingualis ya yang terletak di bawah lidah. Jadi memang cukup banyak. Salivanya pada ternak-ternak ruminansia ataupun non-ruminansia herbivora seperti kuda itu sangat banyak. Ini juga tergantung dari makanannya. Kalau makanan itu semakin kering, maka salivanya diproduksinya makin banyak. Ya, seperti kuda itu, kalau makanannya kering, maka misal jerami ya, ataupun dari ramba, apa itu sisa-sisa kacang tanah dan sebagainya itu, atau kedelai itu, maka dia salivanya. Saliva pada ruminansia mengandung urea. Ini bedanya ya, juga mengandung fosfor dan juga natrium ya, yang terdapat dimanfaatkan oleh mikrobia. Nah, ketiga unsur ini nanti digunakan oleh mikrobia ya untuk proses fermentednya itu. Salvia juga memiliki kandungan senyawa alkali berikatan dengan senyawa karbon, yaitu buffer bikarbonat ya, menjaga pH rumen agar tetap tidak terlalu asam. Jadi berbeda tadi di proventriculusnya babi ataupun ayam, pH-nya rendah ya, bisa mencapai 2,4. Tapi kalau pada sapi itu tidak. Kalau pH-nya terlalu rendah, maka mikrobia yang ada di rumen itu akan mati ya. Jadi maka dipertahankan supaya pH-nya itu hampir mendekati netral ya, 6,7 dan sebagainya itu. Itu bedanya ya. Tetapi nanti kalau di bagian apomasum di lambung sejatinya juga pH-nya sudah mulai turun. Nah, saliva juga memiliki kandungan senyawa alkalin ya, dengan senyawa misalnya untuk cover ya bikarbonat untuk supaya pH-nya bisa terjaga. Itu yang nomor 2, pencernaan secara fermentatif. Kalau pencernaan yang dilakukan secara oleh mikroorganisme ya, yaitu oleh aktivitas mikroorganisme di dalam rumen. Makanya ada yang mengatakan bahwa rumen itu merupakan apa itu tong fermented ya, tong fermented. Jadi fermentasi itu ya secara biofermentasi itu ya pada sapi itu ya. Kalau fermentasi lainnya di luar kan banyak, buat anggur itu juga proses fermented ya, macam-macam ya, tape macam-macam itu ada proses fermented. Tapi kalau yang di dalam tong fermented yang bio yang hidup itu adalah di rumen sapi itu. Nah, sudah itu berikutnya ada juga pencernaan kimiawi ya oleh enzim-enzim pencernaan tapi di apomasum, ingat itu ya. Jadi sapi pun mempunyai 3 pencernaan itu ya. Jadi secara fisik, secara mikrobia, dan itu secara kimiawi. Nah, tapi itu dominannya, ruminansia itu adalah fermented ya. Jadi mikrobianya itu prosesnya itu sangat besar ya. Sehingga di dalam rumen itu bisa menampung, ya, sapi itu bisa menampung kira-kira 45 kilo rumput ya. Sapi yang besar beratnya 300 sampai 350 kilo ya. Nah, jadi itu jadi kalau pada sapi lebih dominan pencernaannya itu adalah pencernaan fermentatif atau mikroorganisme. Kalau pada ayam itu lebih utama, pada babi juga itu lebih utamanya adalah pencernaan secara kimiawi ya. Ada pertanyaan? Nah, pencernaan pada ruminansia pada rumen dan retikulum ya. Pakan di dalam rumen akan bercampur dengan imestra ya, cairan rumen sebagai substrat pencernaan oleh mikroorganisme rumen ya. Di dalamnya itu banyak macam-macam mikroorganisme ya, misalnya bakteri misalnya ya, bakteri itu banyak ya. Bakteri nanti kamu belajar ini ya, Bacteroides ya, Ruminococcus ya, Vibrio ya, E. coli dan sebagainya ya. Juga di dalamnya itu ada bukan bakteri, jadi mikroorganisme yang lebih besar lagi, yaitu adalah fungi, misalnya protozoa, misalnya ya, itu lebih besar lagi, lebih kompleks. Jadi di dalamnya itu disebut proses pencernaan secara mikroorganisme. Ya, jadi tidak semata-mata oleh bakteri saja. Ya. Nah, bakteri rumen ini optimumnya pada pH harus tengah, harus netral ya. Jadi dia tidak kuat kalau pH-nya itu rendah ya.
Makanya tadi ada buffer bikarbonat yang dikeluarkan ya, yang untuk memberi supaya proses bakteri yang dia dalam tubuh dalam rumen itu tetap bisa hidup dengan bagus ya. Dari saliva tadi ya. Ya, ada yang mengatakan 6 ya, 6,2 sampai 7,4 misalnya. Rata-rata tengah lah ya. Rata-rata itu pH netral lah. Nah, mendegradasi serat kasar yang tadi kalau sudah saya sebutkan hasilnya itu ini serat kasar tadi selulosa, hemiselulosa itu lignin itu adalah volatile fatty acid VFA ya. Asetat, propionat dan butirat ya dalam jumlah kecil, ada juga isobutirat ya. Tapi tidak terlalu banyak ya. Yang paling banyak 3 ini ya, yang paling utama lagi masih 2 dan C3. C4 juga ada juga ya. Palerat dan isopalerat, tapi ini tidak banyak ya. Nah, udah itu mensintesa protein dan vitamin B serta mendegradasi senyawa beracun dari bermacam pakan. Jadi memang hebatnya ruminansia itu dia bisa juga mensintesa protein, bisa mensintesa vitamin B misalnya. Makanya jarang sekali ruminansia atau sapi itu kekurangan vitamin B. Nah, B apa saja? B1, B2, B6, B12 ya, pantotena dan sebagainya. Ya, jadi jarang kalau ada sapi kok defisiensi. Tapi kalau pada ayam dan babi mungkin saja karena dia tidak peranan mikroorganismenya tidak terlalu besar ya. Berarti yang lain bahwa senyawa-senyawa di dalam bakteri-bakteri itu juga bisa mendegradasi atau menghilangkan senyawa-senyawa yang beracun ya. Walaupun misalnya kalau kita memberi nanti hijauan seperti gliricide ya, udah itu kasava, daun telo itu memang karena dia mengandung HCN, racun ya sebaiknya dilayukan terlebih dahulu ya. Tapi sebenarnya mikrobia sanggup melawan itu ya. Itulah hebatnya ruminansia itu ya. Jadi ruminansia itu lambungnya itu bisa bermanfaat macam-macam. Tapi juga ada satu lagi yang nanti kamu catat saja, nanti di semester berikutnya saya ajarkan lagi di semester bahwa sapi itu mendegradasi juga semua apa itu asam lemak ya, asam lemak yang tidak jenuh itu dipecah, diputus rantainya menjadi jenuh ya, sehingga lemak sapi itu berbeda dengan lemaknya babi atau ayam. Kalau lemak babi ayam apa yang dimakan itu mencerminkan nanti tubuhnya. Tapi kalau sapi apapun yang dimakan asam lemaknya itu dia akan dia jenuhkan. Makanya lemak sapi itu merupakan asam lemak jenuh. Ya kalau kamu beli bakso ada apa? Ada lemak-lemaknya soto itu kalau sapi itu udah pasti itu lemaknya jenuh. Kenapa? Karena lemak yang tidak jenuh masuk itu di dalam rumen dipecah. Ya itu bedanya ya. Nanti ada pertanyaan itu. Apa bedanya lemak yang ada pada sapi dengan ternak ruminansia sama non ruminansia? Kalau non ruminansia itu apa yang dia makan, kalau dia makan asam lemak tidak jenuh, maka produk lemaknya itu juga tidak jenuh, ya ada ikatan rangkap. Tapi kalau makan lemak yang jenuh, ikatan lurus, maka juga dia lemaknya jenuh, ya itu. Jadi tergantung makanan. Tapi kalau pada sapi tidak. Pada sapi itu lemak itu hasilnya mesti jenuh ya karena dipecah oleh dalam proses fermented di dalam rumen tersebut ya. Jadi makanya kalau orang mengatakan oh joke apa emang anu apa ki mangan bakso sing ana lemake kuwi lemake tidak jenuh ya benar sih. Karena lemak tidak jenuh menyebabkan prekursor dari kolesterol. Iya benar sih ya, tapi apakah kamu tidak harus makan? Nggak apa-apa, karena jenuh juga dibutuhkan tubuh, ya. Makan kolesterol juga boleh, nggak usah takut. Apa takut, ya? Yang nggak boleh itu kalau berlebihan, ya. Jadi karena kolesterol itu penting. Kolesterol itu untuk prekursor hormon-hormon steroid, ya, untuk dinding sel, ya. Jadi jangan orang ketakutan, cuma itu, ya. Jojo percaya, ya. Makan aja seperti biasa, ya, karena kita juga butuh itu. Nah, itu di retikulum berfungsi mengatur aliran digesta dari rumen ke dalam omasum. Ya, jadi ini retikulum juga membantu proses-proses, samping juga sana ada proses fermentednya juga. Nah, kalau di omasum dan apomasum, itu fungsi omasum adalah untuk menyaring partikel pakan berukuran besar kembali ke rumen. Jadi kalau di omasum itu, kalau ada partikel pakan yang dianggap masih besar, ya
dia dia gerakkan maju lagi masuk ke dalam rumen untuk dicerna kembali ya. Nah, jadi untuk dicerna kembali ke rumen ya. Nah, absorpsi dan mengatur arus ingesta ke apomasum. Juga dia mengatur laju ingesta itu adalah makanan yang sudah berbentuk cair tadi ya, sudah berbentuk pasta itu dari grup dari retikulum rumen masuk ke apomasum. Nah, apomasum ini kalau pada non ruminansia adalah lambung sejati. Nah, di sini proses pencernaan secara kimiawi biasanya demikian ya. Ada HCl dan sebagainya ya. Apomasum merupakan lambung sejati pada ternak ruminansia. Jadi ternak ruminansia juga punya lambung sejati ya, yang mempunyai fungsi-fungsi seperti lambung pada ternak non ruminansia ya. Apomasum menghasilkan cairan lambung yaitu pepsinogen sama ya, sama pada unggas, pada babi ada pepsinogen. Pepsinogen ini adalah prekursor hormon pepsin, enzim pepsin ya, oleh HCl diaktifkan dipotong satu hanya menjadi pepsin. Nah, pepsin ini adalah proteolitik memotong protein dalam bentuk yang tidak spesifik ya. Sudah itu juga ada garam-garam anorganik ya, ada mukosa dan HCl, ada juga HCl ya. Nah, pepsinogen adalah pepsin inaktif akan diaktifkan pada kondisi asam di dalam lambung ya. Enzim pepsin menghidrolisis protein menjadi peptida dan asam amino ya. Jadi ini jadi 3 fungsi lambung pada sapi itu adalah untuk proses fermented, sedangkan yang terakhir apomasum itu proses secara kimiawi. Nah, sudah itu pada usus halus ini hampir sama ya. Jadi usus halus pada babi, pada kuda, pada ayam, pada sapi itu hampir sama ya. Penyerapan nutrien akan terjadi dalam usus halus yaitu duodenum, jejunum dan ileum ya. Digesta masuk ke dalam duodenum bercampur dengan sekresi duodenum dan hati serta pankreas. Jadi nanti ada sekresi dari hati, asam-asam garam empedu, dan dari pankreas itu adalah enzim-enzim proteolitik, enzim-enzim amilolitik, enzim-enzim lipolitik. Nah, kelenjar duodenum menghasilkan cairan bersifat alkali sebagai pelumas dan melindungi dinding duodenum dari hasil apomasum. Ya. Nah, kelenjar empedu menghasilkan garam empedu yang mengandung garam Na dan K. Ya, ini perlu. Garam empedu itu juga penting. Ya, garam empedu itu kalau pada ada kantong empedu, ya itu sangat hati-hati. Kalau dia besar itu ya isinya warnanya hijau. Kalau pada ayam itu nempel di hati ya. Pada sapi juga gede gitu ya. Kalau kamu motong sapi itu dibuang terlebih dahulu. Kalau dia pecah itu pahit semua ya. Gitu ya. Garam empedu berfungsi mengaktifkan enzim-enzim lipase dari pankreas dan mengemulsikan lemak sehingga mudah diserap dinding usus. Jadi lipase itu harus diaktifkan dan menyerang grup lipida itu dibantu dengan diemulsikan dulu oleh garam empedu. Jadi emulsi itu seperti ini. Kalau kamu ngambil 1 sendok minyak, kamu masukkan ke dalam botol aqua ya yang 1 liter atau 2 liter, dan itu kamu kocok sehingga ada buih gelembung kecil-kecil, itu disebut dengan emulsion. Jadi demikianlah garam empedu ini mengemulsion lipida ya, baru bisa dicerna oleh lipase. Kelenjar pankreas juga mensekresikan ion bikarbonat ya, berkonsentrasi tinggi, berfungsi menetralisis asam lambung, tadi sudah sebutkan, karena di usus itu temperaturnya harus kembali netral ya. Dan juga mensekresikan proenzim dan enzim tripsinogen, ya ini grup proteolitik, kimotripsinogen ini juga proteolitik untuk enzim protein, prokarbohidrat peptidase A dan B, ini juga sama, proelastase, dan alfa amilase. Nah, kalau alfa amilase ini adalah enzim untuk amilem, beda lagi untuk karbohidrat. Yang tadi yang depan-depan itu semua untuk protein. Itu ada lipase. Lipase ini juga ada enzim untuk mencerna lemak ya. Lektinase dan nuklease ada juga, tapi tidak terlalu banyak. Jadi ada 3 utama itu adalah protease, sudah itu ada amilase, dan juga ada lipase. Nah, enzim-enzim bertugas untuk menghidrolisis nutrien, makan ya, karbohidrat, protein dan lemak menjadi senyawa, itu bukan 8 ya, senyawa-senyawa sederhana untuk dapat diserap dinding usus halus ya, itu menjadi 8. Senyawanya itu dihilangkan aja, 8-nya itu dihilangkan.
ya, senyawa-senyawa sederhana untuk diserap oleh dinding usus. Nah, pada usus belakang di kolon dan sektum, di gesta yang tidak terkena, di usus halus masuk ke usus besar, ya. Sudah itu kelenjar pada usus besar tidak memerlukan enzim. Pencernaan di usus besar dilakukan oleh enzim yang berasal dari usus halus dan adanya aktivitas mikroba dan sekum dan kolon, ya. Aktivitas mikroba di dalam sekum menghasilkan vitamin B terutama, ya, yang dapat diserap tubuh ternak secara autolisis. Autolisis itu menyerap kembali gitu, ya, dalam tubuhnya. Itu selanjutnya materi yang tidak terserap di usus besar akan dikeluarkan, nah baru berupa feses, ya. Jadi ingat itu kalau pada ini feses, ya. Nah, yang berikutnya adalah kelinci. Kalau tadi itu adalah kita ruminansia, maka ada berikutnya adalah kelinci. Kelinci ini adalah ternak non ruminansia, dia tidak punya rumen, tapi dia punya khas. Kelinci itu memakan kembali kotorannya yang disebut dengan koprophagi. Tapi bukan sembarangan feses, ya, bukan sembarangan feses yang tidak terbuang, tapi feses yang sudah difermented, ya, di dalam osus kolom. Inilah perbedaan kelinci. Kelinci itu pada pagi subuh sebelum matahari terbit dia bisa membedakan mana kotoran yang mengandung bahan yang sudah difermented, ya, yang bisa digunakan kembali, ada makanan yang sisa feses yang tidak bisa dikeluarkan. Proses ini disebut dengan koprophagi. Jadi kelinci itu memakan kembali fesesnya yang mengandung kaya akan nutrien, dimakan kembali biasanya pagi hari sebelum matahari terbit gitu. Yang kebiasaannya dimakan kembali, tapi itu bukan jorok, ya, itu adalah masih bagus, bahkan lebih bagus, ya, jadi udah fermented. Ini yang disebut juga kadang-kadang pseudoruminansi, ya. Jadi pseudoruminansi itu ruminansi semu karena keluarnya pakan yang akan dikeluarkan kembali bukan dari regurgitasi, tetapi dia merupakan dari kotorannya. Nah, pseudoruminansia ternak yang tidak mempunyai omasum, ya. Jadi omasumnya tidak ada. Jadi dia karena dia memang bukan ternak dia bukan ternak ruminansia, ya, dia tapi herbivora, ya. Ini herbivora dan dia punya khas yang disebut dengan koprophagi. Sering juga disebut dengan ternak pseudoruminansi, ya, pada kelinci. Nah, ini dilihat salurannya pada kelinci, maka kita bisa lihat jadi makanan yang sudah masuk di sini yang tidak nah ini nanti dibagi dua, ya. Dia bisa membedakan makanan yang langsung dari sini, ya, langsung ke sini masuk ke sekum langsung dibuang, ini tidak dia makan karena tidak. Tapi ada makanan yang masuk dulu ke dalam sini, ya, ke dalam sekum ini difermented, dan itu makan ini kembali lagi ke sini. Nah, ini dia bisa membedakan. Nah, makanan yang sudah masuk ke dalam inilah yang nanti dimakan kembali yang disebut dengan proses koprophagi. Nah, kecernaan pakan, jadi bagian pakan yang dikonsumsi ternak dan tidak dapat dikeluarkan merupakan feses, ya. Kalau pada unggas bukan feses, ingat, ya, karena ada feses ditambah dengan bagian pakan yang hasil dari metabolisme, ya. Pakan tercerna yaitu bagian yang hilang selama proses pencernaan karena adanya absorpsi di dalam saluran pencernaan, ya. Pencernaan dinyatakan dalam persentase dikenal dengan koefisien kecernaan, ya. Nah, jadi dalam jumlah pakan yang tidak dikeluarkan dalam feses dibagi dengan jumlah pakan konsumsi dikali 100%. Misalnya seperti ini, ya. Seekor sapi memakan 10 gram jerami. Nah, jerami itu kadar airnya 10%. Jadi berat keringnya itu 90%. Maka bahan yang keringnya yang dikonsumsi 9 kilo. Ini bahan kering, ya. Kalau bahan secara umum itu 10 kilo. Nah, feses yang dikeluarkan sebanyak 10 kilo. Tapi feses itu bahan keringnya hanya 45%. Jadi yang dikeluarkan itu 4,5%, ya, bahan keringnya. Maka bagaimana kecernaannya? Kecernaannya itu 9 dikurang 4,5 dibagi 100%, dibagi 9, ya, jumlahnya jadi feed intake dikurang feses dibagi feed intake dikali 100%, ya. Maka kalau bicara cernanya itu 4,5 dibagi 9 dikali 100%. Maka kecernaan robot tersebut pada seekor sapi adalah 50%, ya, kira-kira sederhana seperti itu. Kalau pada ayam lebih sederhana lagi. Pada ayam itu misalnya dia makan 100, keluarnya 20, maka kecernaannya itu 100 kurang 20 per 100 kali 100%. Jadi 80 per 100 kali 100% jadi 80%, ya.
Nah, karena kalau pada sapi kadang-kadang pakannya itu kadar airnya tinggi ya, ada juga bisa kadar airnya itu rendah, tergantung dari BK-nya. Nah ini kalau kamu lihat nanti juga kamu mengenal pada ruminansia itu apa yang disebut dengan TDN ya, di bawah ini ya, total digestible and, apa nutrien. Dari mana itu bahannya? Kalau ada bahan pakan maka dimakan ya. Ada sisa yang tidak dimakan, ini kita keluarkan, bahan dimakan. Bahan yang dimakan itu ada dua, yang dapat dicerna dan yang dikeluarkan melalui feses ya. Nah, yang dapat dicerna ini ada macam-macam bahan nutrien, yaitu misalnya PK ya. Nah, PK ini juga bisa ada yang dicerna dan tidak dicerna. Ini yang dicerna. Berarti ada serat kasar, tercerna dan tidak dicerna. Itu lemak kasar, tercerna dan tidak dicerna. Dan itu sisanya adalah ETN ya, ekstrak tanpa nitrogen. Maka berapa TDN-nya? TDN-nya itu biasanya digunakan untuk pada unggas itu pada sapi itu disebut TDN. TDN itu adalah persentase PK tercerna ditambah serat tercerna dikalikan 2,5 kali daripada lipida lemak kasar. Kenapa 2,5 kali? Karena ini lebih besar 2,5 kalinya dibanding serat ataupun dibanding protein. Ya. 2,5 kali serat ditambah ETN tercerna. Maka totalnya inilah yang disebut dengan TDN, total digestible nutrient. Nah, sedangkan ada bagian dalam proses itu ada protein yang tidak tercerna, ada extra yang tidak tercerna, ada lemak kasar tidak tercerna, dan ETN tidak tercerna. Tapi untuk menghitung TDN ini adalah semua bahan pakan yang kandungan nutriennya itu yang tercerna. Ya. Nah, nanti kamu akan terus selalunya menggunakan TDN ini. Ya. Jadi TDN-nya berapa? Kalau TDN-nya 50% ya jelek ya. Nah, bahkan itu mungkin TDN itu mungkin bisa lah di atas 70% ya, 75 dan sebagainya. Nah, kalau untuk energi ya secara umum, maka ada bahan pakan untuk mengukurnya. Kalau kita bom kalorimeter dibakar, maka bahan pakan itu mengeluarkan panas ya. Nah, ini disebut dengan GE, gross energy ya, gross energy. Ini bahan pakan ya. Nah, kalau bahan pakan itu dimakan oleh ternak, ada yang tercerna ya. Maka yang disebut yang tercerna itu adalah digestible energy. Tapi ada juga yang terbuang melalui feses. Nah, bagian makan yang dicerna ini itu nanti ada yang termetabolisme ya, dan ada juga untuk gas dan juga dibuang melalui urin. Nah, yang termetabolisme ini disebut MP. Nah, pada unggas biasanya satuannya itu tadi pada ruminansia bisa pakai TBN, kalau pada unggas itu pakai MP. Ya, kenapa? Karena dalam metabolisme energi itu ada energi dari uh, uh, berasal dari urin yang tidak bisa yang bercampur dengan feses yang disebut dengan ekstreva ya. Jadi mulai hari ini untuk mengukur energi pada khusus unggas itu pakai MI. Tapi kalau ruminansia itu tadi pakai TDN ya, jadi pakai TDN. Nah, di dalam MI itu nanti ada digunakan energi neto ya untuk hidup pokok dan untuk produksi, sudah itu untuk panas tubuh. Kira-kira begini penggunaan energinya. Ini memang digunakan secara umum, ya, bisa secara umum. Tapi memang untuk ME, ini khusus untuk ME ini digunakan bagi ternak unggas ya. Tapi untuk ternak ruminansia biasanya energi bisa menggunakan ini, DE, digestible energy, tapi yang paling banyak itu menggunakan TDN. Tapi hampir sama kira-kira. Nah, ini penggunaan nutrien pada ternak ruminansia ya. Kalau kamu ini bayangkan, ini garis hijau bawah, ini garis ini saluran pencernaannya, maka pakan di sini adalah rumen ya. Jadi yang degradable ya, undegradable ini ya menjadi di intestin. Jadi yang degradable ini mikrobia ya, di sini dihasilkan oleh apa itu mikrobia, ada PFA ya, ada juga NH3 ya di dalam rumen. Itu oleh mikrobia ini yang tidak tercerna dibuang menjadi feses. Tapi yang bisa dicerna ya, yang bisa dicerna di sini yang merah besar ini adalah misalnya asam amino, energi glukosa dan sebagainya. Ini kira-kira nasib makan di dalam rumen ya. Nah, ini efisiensi usaha pengembangan berbagai spesies ternak ya. Ini waduh waktunya dalam ini ya. Masih banyak. Sedikit lagi lah. Ya. Nah, ini jenisnya sapi potong. Ya, itu produktivitasnya atau pertambahan berat badannya itu kalau sapi lokal yang putih-putih itu sekitar
0,6 ya, satu kilo ya, tapi rata-rata setengah kilo ya, 6,6 ya. Yang berat awalnya itu 200 kilo ya, misalnya 200 kilo, maka kalau digemukkan 3-6 bulan menjadi 300 sampai 400 kilo ya. Nah, kalau sapi potong impor ini ADB-nya, pertambahan berat badannya itu jauh lebih besar ya, bisa mencapai dari 1,5 kilo per hari ya. Nah, jadi kalau digemukkan yang beratnya sama ya, digemukkan 3 sampai 6 bulan, maka dia akan lebih besar ya, bahkan bisa 1,5 kalinya ya. Nah, untuk sapi perah ini produksi rata-rata sapi perah kita itu produksi antara 10-20 liter ya. Tapi di luar negeri itu bisa mencapai 35 sampai 40 liter ya. Tapi kita di kandang belakang, kamu sudah ke fakultas belum? Belum ya. Di fakultas kita itu punya sapi perah, itu di kandang belakang itu produksinya ya antara 12 ya, 15 ya, masih sangat rendah ya. Jadi kurang kurang sip ya. Memang penanganan itu harus lebih intensif lagi ya. Ini yang punya berat badan misalnya 300 meter. Nah, untuk ayam, maka sampai pemotongan itu bisa umur 35 hari atau 30, sekarang rata-rata 28 hari, itu bisa mencapai 1,8 atau 2 kilo ya. Nah, sedangkan kambing domba ini lebih kecil lagi, jadi kalau beratnya antara 15 sampai 25 digemukkan selama 6 bulan, maka beratnya menjadi 30 sampai 40. Ini biasanya pada saat Idul Kurban ya. Sebelum 6 bulan sebelum Idul Kurban sudah mulai digemukkan. Karena memang ADG-nya kecil, pertambahannya itu 0,1 sampai 0,2 kilo per hari. Ini efisiensi ternak domestik ya, mengubah protein dan energi dari pakan yang menjadi pangan ya. Nah, ini memang makin besar makin efisien ya. Kita lihat di sini sapi itu kira-kira kalau untuk energi itu dia mempunyai efisiensi 27%, tapi kalau untuk protein itu 40% ya. Untuk fattening, untuk penggemukan itu rata-rata 11%, baik protein ataupun energi. Untuk babi ini memang agak lebih tinggi ya dari efisiensi ya, tapi untuk energi. Sedangkan untuk proteinnya itu relatif rendah ya. Nah, untuk ayam ini sebenarnya yang paling bagus efisiensi dalam protein ya. Jadi 224 jumlahnya hanya kecil ya, pengukuran apanya itu ternaknya juga tidak terlalu lama dan efisiensinya itu bisa sampai 24% untuk protein. Tapi kalau untuk energi memang agak rendah ya karena memang perumahannya dan sebagainya itu. Untuk ayam layer itu untuk telur juga bagus juga ya, sekitar 13-17% efisiensi energinya, tapi untuk proteinnya 18-20%. Ini adalah perbandingan-perbandingan yang digunakan bagaimana efisiensi ternak kita itu dalam merubah protein dan energi pakan menjadi pangan ya. Jadi pakan yang relatif mungkin sapi perah itu tidak yang sangat rendah, tapi bisa dijadikan pangan yang sangat istimewa ya. Jadi telur, daging, susu. Jadi itu sekali lagi kamu harus bangga ya. Jadi ya, itu mineral biasanya dalam bentuk persen ya. Atau ini yang makro mineral persen atau gram per kilo atau ppm ya, per million. Part per million itu adalah miligram per kilo ya. Kalau gram per kilo agak besar, persen juga lebih besar lagi ya, per 100. Kalau ppm itu kecil, biasanya untuk mikro mineral ya. Ada yang lebih kecil lagi, ppb, per billion. Jadi kalau ppm itu miligram dalam 1 kilo atau gram dalam 1 ton ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau PBB itu lebih kecil lagi, jadi gram dalam miligram dalam ton ya, biasanya kecil sekali untuk yang sangat kecil. Biasa kalau mineral itu bisa PPB ya, ppm biasanya. Kalau PPB itu untuk biasanya anti kualitas itu ya, jamur dan sebagainya itu ya, mikotoksin.
Itu kalau vitamin itu bisa persen ya, juga bisa international unit ya, IU international unit yang disebut international unit dalam farmakologi, yaitu satuan pengukuran untuk banyaknya zat yang berdasarkan perkara biologis atau efek biologisnya yang terukur. Ya, misalnya vitamin A itu 1 IU, kami sering itu ya, atau 1000 IU, secara biologis dengan 0,3 nanogram retinol atau 0,0 beta karotin ya, seperti itu. Kalau vitamin C biasanya juga tidak international unit ya, biasanya dia persen ya, atau dia ppm biasanya ya. C juga bisa juga ya, jadi 50 mikrogram per hari ya kira-kira ya. Itu vitamin D yang sekarang banyak kita gunakan, itu vitamin D3 dan vitamin C ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, ini istilah-istilah dalam nutrisi ternak ya. Ini masih banyak enggak kan ini? Kayaknya masih banyak. Waktunya udah mau habis ini. Nah, istilah-istilah dalam nutrisi ternak ya, makanan ternak atau nutrisi ternak, animal nutrition, segala segi yang menyangkut permasalahan tentang apa yang dan pemberiannya ya, feed and feeding ya, makanan ternak itu feed and feeding ya. Sudah itu gizi, kalau orang pangan menyebut gizi, kalau kita orang pakan menyebut nutrien ya. Nutrien zat makanan, semua senyawa atau unsur yang menyusun makan ya. Misalnya apa? Misalnya protein ya, lemak ya, mineral dan sebagainya. Itu ransum, ration, pakan atau campuran pakan yang dapat diberikan ternak selama 24 jam ya. Jadi pakan itu secara umum kalau diberi ditata hanya untuk 24 jam disebut dengan ransum. Diet, diet itu campuran pakan yang diberikan dalam waktu yang lama atau periode tertentu tergantung tujuan. Ini kadang-kadang juga digunakan oleh manusia. Aku saiki isi diet, bahasa Indonesia diet ya. Sebenarnya diet itu adalah formulasi pakan untuk masuk tertentu, misalnya ayam ke telur dan sebagainya. Ya. Tapi digunakan juga pada manusia, misalnya untuk ngurangi awake, misalnya untuk kurus ya. Aku saiki diet iki lho kurang iki ya. Kurangi iki ya, diet gula dan sebagainya ya. Tapi secara umum diet itu adalah campuran bahan pakan yang untuk tujuan tertentu. Sedangkan pakan feed ya, semua bahan yang dapat diberikan kepada ternak untuk menunjang fungsi dan produksi ternak ya. Nah, rasio convention pakan ya, ratio atau FCR ya, FCR ini sangat, nanti kamu akan berbicara terus masalah FCR ini ya. FCR ini feed conversion ratio, yaitu apabila nilainya semakin besar itu semakin jelek ya. Nah, nilainya harus kecil ya. Berapa jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menaikkan berat badan 1 kilo ya per seekor ternak. Misalnya ayam, FCR-nya piro? FCR itu 2, berarti 2 kilo dapat menaikkan berat 1 kilo. FCR-mu piro? 1,5. Oh, berarti 1,5 kilo pakan dapat menaikkan 1 kilo berat badan ya. Sekarang FCR ayam itu antara 1,5 ya, 1,5. Sangat efisien. Bisa nggak Pak Jo bisa FCR-nya jadi 1 ya? Nggak tahu, mungkin saja, berarti tidak ada yang dibuang ya. FCR 1 itu mangan 1 kilo jadi 1 kilo. Wah, itu saya metu mengentut ya. Gas tak ya, itu ya, boh ya satu saat nanti. Kalau dulu saya kuliah tahun 70-an itu, profesor-profesor saya itu mengatakan ayam itu FCR-nya 2. Pada waktu itu sudah sangat istimewa. Selama 40 tahun terakhir ini karena kemajuan bidang nutrisi dan juga genetik, maka FCR-nya menjadi turun 1,5, lebih efisien lagi. Ya. Jadi sangat efisien. Jadi FCR itu nanti kamu gunakan setiap saat ya. Bagaimana satuan pakan itu menghasilkan satu berat badan, 1 kilo berat badan ya. Fit efisiensi ya, kenaikan berat badan yang diperoleh dari pemberian setiap hari. Kebalikan dari FCR ya. Kalau fit efisiensi itu makin besar nilainya makin bagus ya. Nah, itu kalau fit conversion ratio itu nilainya makin besar makin jelek. Ada pertanyaan? Terus nanti sedikit lagi. Nah, ini beberapa parameter yang bisa digunakan ya, secara umum kamu sudah kenal semua, ada meter ya, ada gram, ada leb ya, ada galon ya. Nanti dia akan kamu gunakan terus-menerus ini ya, satuan-satuan ini ya. Nah, ini tadi ada persen ya, ada meter kubik dan sebagainya, meter persegi ya, per mil. Nah, ini ppm, jadi per million ya, jadi 1/1/juta. Jadi 1/1/juta. Jangan ppb per billions itu 1/1
berapa ini? Miliar. Ya. Jadi 1/miliar. Kalau tadi 1/juta. Ya. Nah, berat badan metabolik atau biasanya disebut dengan weight gain itu kilo pangkat 0,75 adalah jumlah jaringan yang aktif secara metabolik dalam tubuh berdasarkan berat total tubuh. Berat badan pada angka pangkat 0,7 umumnya digunakan untuk menghitung berat jaringan aktif, jaringan mempunyai pengeluaran energi dan laju metabolisme yang basal. Jadi biasanya digunakan berat badan weight gain kilo 0,75. Untuk memudahkan perhitungan kebutuhan untuk pakan ya, untuk terutama untuk ternak ruminansia ya, maka digunakanlah yang disebut dengan unit ternak. Nah, ya, atau animal unit ya. Nah, 1 unit ternak di Indonesia itu setara dengan berat sapi antara 300 sampai 350 kg. Sedangkan di FAO itu secara internasional itu satu unit ternak itu 300 sampai 500. Kalau kita 300 sampai 350 ya, tergantung daerahnya ya. Setara umurnya itu antara 2,5 sampai 3 tahun ya, setiap potong ya, lagi diganti satu. Jadi giginya itu sudah puel, bahasa Jawanya itu ya, sudah puel satu pasang. Dan ini bisa juga digunakan untuk standar sapi yang untuk dikorbankan ya, jadi sudah puel ya. Jadi kalau kamu bicara 1 unit ternak di Indonesia itu kira-kira 300 sampai 350. Kita menggunakan ini saja. Tidak usah menggunakan yang FAO ya, kadang-kadang membingungkan ya. Yang FAO itu selisihnya sangat banyak. Rata-rata 300 kilo ternak itu disebut 1 unit ternak ya. Nah, contohnya seperti ini misalnya ya, 1 unit Indonesia adalah sekitar 350, jadi sekitar itu sapi jantan. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya anak sapi ini adalah 0,25 dan yang betina sekian ya. 1 tahun itu 3,4. Nah, 2 tahun itu bisa mencapai 1 sampai 0,75. Misalnya untuk sapi itu dianggap satu ya. Untuk unta itu 1,5 unit ternak ya, kerbau itu 1,1 unit ternak ya, babi itu 0,2 unit ternak ya, kambing itu antara 0,15 ya, kuda itu 0,8. Jadi standarnya adalah satu, sapi itu adalah satu ya, satu 300 sampai 350 ya. Nah di sini saya sebutkan tadi 1 unit ternak ekor sapi dewasa itu sapi itu dianggap 1 unit ternak. Sapi, 1 ekor sapi beratnya 300 sampai 300. Sudah itu kerbau itu 1,15, 1/4. Ya. Kalau unta itu sekitar 1,5 ya. Sudah ini tadi sudah disebutkan. Nah, manfaatnya untuk apa? Untuk memperkirakan kebutuhan pakan yang dikaitkan dengan jumlah populasi ternak di satu wilayah. Menghitung daya tampung ternak ya di suatu wilayah, kebutuhan pakannya cukup apa ora. Nah, wilayah sekian hektar produksi hijauannya sekian, iki iso nggo ternak berapa. Nah, gitu ya. Ini perlu ya. Jadi di daerah-daerah ini di Australia digunakan terus ya. Karena Australia itu lahannya luas, dia bisa punya misalnya 30 hektar itu dia menampung berapa, misalnya 30 ekor dan sebagainya untuk memprediksi jumlah kebutuhan pakan yang dibutuhkan. Nah, perhitungan kebutuhan pakan ya, 1 ekor sapi, 1 ekor unit itu kebutuhan bahan keringnya itu 3% dari berat badan. Jadi 3/100 kali 3 ada 9 kilogram berat badan per hari ya. Karena rumput itu mengandung kira-kira 15 sampai 20% ya berat keringnya, rata-rata 20, maka jumlah rumput segarnya itu 100/20 ya kali 9 itu 45 kilo per hari. Jadi 1 ekor, kalau 1 ekor ternak itu butuh 45 kilo rumput segar per hari. Nah, itu kira-kira hitungannya gitu ya. Kalau kamu punya 100 ternak, maka 100 kali 45 yaitu ada 4,5 ton per hari. Ya. Nah, 1 tahun jadi butuh 1.000. Nah, itu bagaimana itu? Bisa nggak kalau kamu punya 100 sapi, kebun rumputmu itu bisa menghasilkan nggak sebanyak 1.600 ton per tahun? Kalau itu bisa, ya itu nanti ya bisa untuk memelihara ternak. Dari mana itunya? Nanti kita lihat 1 hektar itu misalnya mengandung berapa ton rumput ya. Nah, evaluasi ditinjau dari bahan pakan
pakan bahan kering sudah terpenuhi alias sapi sudah kenyang ya, tapi apabila kebutuhan protein dan energi sudah terpenuhi dan belum tentu tercukupi ya, kurang di 10 meter. Biasanya untuk kebutuhan bahan kering sudah cukup. Tapi apakah rumput itu kualitasnya bagus apa tidak? Nah, ini nanti untuk kebutuhan protein dan energinya itu ditambah dengan pakan penguat, apa intinya pakan konsentrat. Tapi pakan konsentrat di sini harus juga tetap dari produk tumbuhan ya. Jadi ya limbah limbah jagung ya, bekatul dan sebagainya. Tidak boleh dari hewan. Oke. Nah, mungkin demikian, ini pas waktunya, ada waktu sisa 10 menit. Mari dibuka kembali anunya apa? Nah, ini saya apa dijawab? Suara saya masih didengar? Udah keluar. Halo, suara saya masih kuliah saya tadi masih didengar, masih bisa? Masih, Pak. Masih. Barusan Sekarang buka semua, videonya buka semua. Videonya buka semua. Kamu lagi ngapain? Tidur. Ahmad, Amar, Jidan. Siki sopo meneki. Altisa, Queen Zara, wis. Altisa wis. Iki sing tangi turu ki. Sapa sing tari turu? Nafis tangi turu. Si Nafis tangi turu. Tadi sapa meneh sing tangi turu ki. Delok ngerti aku sing leyeh-leyeh bobok turu-turunan ngerti ki si. Siapa nih? Priska. Priska tangi turu ki. Halo Priska. Tangi turu ya? Enggak, Prof. Udah bangun dari tadi. Bangun ya. Tadi tidur, sekarang wis tangi. Rina, Dinar. Wah, Dinar ya tangi turu ki. Sing halo. Faradina ini anu ora tangi turu kita yang nganggo masker cening tuh. Oke, ada waktu 10 menit. Ini kuliah saya terakhir ya. Saya ucapkan terima kasih pada kamu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Nanti soalnya bareng-bareng dengan bapak-bapak yang lain di dalam UTS. Oke, biasanya kalau sudah memberi UTS sudah tidak ada lagi untuk UAS ya. Oke, sekarang ada pertanyaan apa tidak? Monggo silakan. Silakan. Halo. Dara mana Dara? Dara. Yang rambutnya rada. Apa kamu di mana? Di rumah apa di mana? Di rumah, Prof. Di rumah. Rumahmu mana? Di Jogja. Oh, Jogja. Wong Bantul? Taman Siswa, Prof. Wong kota ta jebelane wong kota. Tapi kan wong Bantul. Aku wong Sleman. Sleman lebih sugih biasanya. Altisa Queen Zahra ini di mana? Altisa Queen Zahra. Halo. Kota Batu, Pak. Di mana? Dari Kota Batu. Dari mana? Dari Kota Batu, Pak. Malang. Dari Malang. Ya. Iya. Oh, banyak apal ya. Ini sing tangi turi ini Mivela Rosendri, ini juga tangi turu ya, isi uyak-uyak meripate. Ada pertanyaan, monggo? Sama Mas Ahmad Amar Jidan, Andrea Aryadila Aldi, Ahmad Saipul Aymar, ini kita ya raturu iki kita ngrungokke iki kita iki. Karena turu iki Fatih Alif Jatmiko, iki ya turu kita iki. Ora ya, Fatih. Ora ya. Monggo silakan, ada pertanyaan? Silakan. Halo. Ada pertanyaan? Yang kuliah 61 orang.
Ada pertanyaan? Pak, Pak, saya izin izin bertanya. Ya, monggo silakan. Siapa? Jidan ya? Iya, Pak. Ya, silakan Mas Jidan. Apakah dalam kasus hewan ternak itu kalau di manusia kan kadang ada tidak nafsu makan gitu ya, Pak. Kalau Nah, di ya, hewan ternak itu apakah ada? ada. Itu nanti saya kasih kuliah di S2 namanya appetite behavior. Ya. Jadi appetite behavior itu ternak itu juga bisa merasakan, ya bisa, ya. Contohnya sapi itu kamu bisa merasakan ya di depan lidahmu itu manis, samping kanan itu asin, samping kiri itu asam, belakang pojok itu adalah pahit. Itu disebabkan ada namanya puting kecap, ya puting kecap. Makin banyak puting kecap itu, maka hewan ataupun ternak itu makin bisa merasakan. Yang paling banyak hewan kita itu sapi. Nah, sapi ya, sapi itu. Ayam itu paling sedikit. Sehingga ayam itu dia tidak mengenal ya, makannya itu rasa stroberi, rasa tidak ada ya. Jadi dia bentuknya itu nanti bentuk. Apakah dia crumble, nanti kamu dipelajari. Akan menarik itu ya, nanti saya pelajari lebih jauh ya. Jadi bisa. Nah, kalau ada gangguan fisiologi, sama halnya juga dengan kita, maka appetite behavior-nya turun. Dia tidak mau makan. Ya. Atau dia keracunan misalnya. Ya, dia keracunan makan sesuatu, maka tubuhnya akan merespon. Ya. Nah, dia tidak mau makan. Ya. Makanya kalau di desa itu sering sapi dikasih Ajinomoto, ya itu tidak salah sebenarnya. Ya, tidak salah. Ya, dikasih garam biasa boleh. Ya. Rasa itu ada 4 dasarnya. Ya. Manis, asin, asam, sama pahit. Itu ada standarnya. Manis itu 1 glukosa. Asin itu 1 NaCl. Ya. Asam itu asam propionat. Ya. Pahit itu 1 bagian dari kina. Kina itu pel malaria. Tapi sekarang, walaupun belum diakui secara dunia, ada rasa kelima yang namanya umami. Umami itu rasa sedap. Coba kamu Mas Jidan sama Mbak Sopo iki sedap PP, mesti beda-beda sama Mbak Alista. Ya. Jidan itu, Mas Jidan senangnya sedap itu adalah asin. Tapi Mbak Alista senangnya sedap itu agak manis. Nah, itu yang disebut dengan umami. Ya. Maka ditemukannya lah itu adanya moto, itu orang Jepang. Ya. Moto itu boleh. Moto itu bukan makanan jelek ya. Moto itu adalah namanya apa itu apa ki moto ki secara kimia ki jadinya apa ki apa natrium apa monosodium glutamat. Nah, saya dibantu istri saya ya. Istri saya itu apoteker. Jadi namun monosodium glutamat. Jadi monosodium garam. Glutamat itu asam amino. Jadi orang yang kondo ujuk akeh mutu, enggak bodoh. Nah, sing ngandani kuwi sing bodoh. Ya, tapi memang enggak boleh berlebihan. Ya enggak boleh berlebihan. Saya bilang sama istri saya, makanan ini gampang. Ini mutu enak. Nah, itu ya. Tapi ya jangan mutu terus. Ya, jadi orang desa sering ngasih sapi itu ditambah mutu, enggak apa-apa. Itu adalah makanan rasa kelima. Walaupun secara internasional belum banyak diakui. Itu orang Jepang. Ya. Itu ya Mas Jidan ya, nanti kamu nanti semester berikut saya ajari lagi. Ya. Itu khusus pelajaran S2, namanya appetite behavior. Ya. Wah sangat aneh. Udah kalau saya cerita nggak cukup waktunya ini. Ya. Nah, itu untuk 1 semester. Oh ya, kenapa ada makanan obat demam, turun demam kok rasa stroberi happy? Ayo, kenapa? Nah, itu karena itu appetite behavior, anak-anak senang seperti itu. Ada yang lain? Monggo silakan. Jadi pada ternak ada ya Mas Jidan ya, ada. Ya, jadi dia bisa kalau dia pas sakit, dia keracunan, dia tidak ada behaviornya, itu diatur di belakang sini, namanya di hipotalamus. Jadi hipotalamus itu yang makan, yang mengatur apakah dia mau makan atau tidak. Penyebabnya banyak, faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal yang bentuknya, warnanya, itu macam-macam itu ya. Nanti ya, semester 2 ya saya ajari lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain monggo. Arina Dinar. Wah, ini Arina Dinar sing uyak-uyak mau tangi turu. Dinar. Halo Dinar. Dinar tangi turu. Ya, nggak tidur, Pak. Nggak tidur. Kamu di mana? Rumahmu di mana? Kamu di mana? Di dekat JEC, Pak. Di mana? Dekat JEC. Oh, dekat soto Pak Marto ya?
Tutup Pak Iya. Martin. Sering nyoto, mau esok aku nyoto tuku soto. Rasanya ya umami. Nah, rasanya umami ya. Ayo ada pertanyaan, Dinar? Nggak ada? Kalau enggak, Ardelia Rahma. Nah, Ardelia Rahma. Ini di mana ini Ardelia Rahma? Halo, Rahma. Pak. Di rumah, Pak. Di mana kamu? Kamu di mana? Hei, Bantul. wah cah Bantul. Cah Bantul. Bantul dan wingi aku untuk aku wah. Hati-hati yo, kena narkoba nih. Koplo, hati-hati yang ngisi-ngisi ojo ya. Ada pertanyaan nggak ada? Mas Patin, Imaduddin, Mas Patin Imaduddin Ilmi, ada pertanyaan? Patin di mana? Enggak ada, Pak. Di mana Mas Patin di mana? Banjarmasin, Pak. Aduh niki aku makan apa wah tadi buntal iki Banjarmasin ada iki. Lancar Mas Fatin anu nih. Jaringannya apik. Alhamdulillah Halo. lancar, Pak. Lancar, Mas Fatin alhamdulillah. Ini sing rada mbois iki Muhammad Asraf. Wah, iki rambutnya kayak penyanyi rock iki. Mas Asraf di mana Mas Asraf? Belakangnya pakai saya anu di ya, virtual background ya. Di mana? saya di Depok, Pak. Depok, Jawa Depok Barat. mana? Oh, Depok, Jakarta? Jawa Barat. Oh, Iya, tak pikir iya, Pak. Depok, ini Depok Sleman. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada ini karena waktunya Belum sudah ada, habis Pak. ya. Anak-anak sekalian ya, jadi kuliah dari saya sudah selesai ya. Nanti kalau kamu tertarik masalah nutrisi itu sangat tertarik ya. Kenapa kamu tidak berpikir ya? Yang paling banyak itu di nutrisi. Wah, saya bukan promisi ya. So, kalau mau terus lanjut bisa bertemu saya di non ruminasi khususnya unggas. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Kita sudah bertemu. Bahannya silakan ya dipelajari. Saya nggak tahu ya ujiannya biasanya kalau tahun-tahun lalu checkpoint biasanya itu ya karena dosennya banyak. Tapi saya nggak tahu ya bahan ini bisa kamu minta ya ke Mas Yanan. Sudah. Halo Mas Yanan, ya Mas Yanan ikut kuliah nggak? Ya? Atau nanti minta di bagian koordinator PIIP. Oke, demikian ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau selama kuliah saya sering manggil-manggil kamu ya. Nggak apa-apa, memang demikian wong kowe iki ya anakku kira-kira seperti itu seumuran anak saya ya mungkin lebih ya, jadi saya dianggap sebagai orang tuamu ya. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Selamat siang. Sampai berjumpa lagi nanti di semester berikutnya. Oke, gitu ya. Oke, saya tutup. Jawab dong. Saya tutup. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, ada yang Makasih, tanya? Pak. Ya, sama-sama. Udah ya, saya tutup ya. Maaf ya.